Dalam dunia bisnis modern, corporate governance atau tata kelola perusahaan memegang peran penting dalam menjaga perusahaan agar berjalan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Tapi, tahukah kalian, cara perusahaan dikelola bisa sangat berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Contohnya seperti Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Lalu, jika berbeda, apa ya dampaknya? Sistem mana yang lebih efektif? Yuk, kita bandingkan bersama. Mari kita mulai dari Amerika Serikat, negara yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan pasar. Corporate governance di Amerika Serikat. Kalau ngomongin siapa yang paling diutamakan dalam perusahaan di Amerika Serikat, jawabannya sudah pasti pemegang saham. Loh, kok bisa? Emang gimana sih sistem tata kelola perusahaan di sana? Amerika Serikat terkenal dengan pendekatan shareholder primacy, alias perusahaan wajib memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Struktur dewan direksi di sana memakai sistem one-tier board. Artinya, manajemen dan pengawasan nyatu jadi satu badan. Gak jarang juga CEO-nya merangkap jadi ketua dewan. Tapi tenang aja, tetap ada direktur independen buat jaga keseimbangan. Secara hukum, dewan direksi punya fiduciary duties. Mereka wajib bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Contoh nyatanya adalah pada kasus Dodge versus Ford pada tahun 1919. Pada waktu itu, Henry Ford ingin memakai dana perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya dan menurunkan harga mobil. Tetapi, pengadilan mengatakan bahwa perusahaan harus fokus pada laba dan kepentingan pemegang saham, bukan menjadi lembaga sosial yang mementingkan karyawannya. Dalam praktiknya, Dewan Direksi bertanggung jawab menjalankan dua prinsip utama. Yang pertama ada duty of care, yaitu membuat keputusan secara hati-hati dan berbasis informasi. Selanjutnya ada duty of loyalty, di mana Dewan Direksi memastikan tidak ada konflik kepentingan dengan pribadi atau pihak lain. Tapi, mereka juga dapat perlindungan lewat business judgment rule. Asal keputusan diambil dengan iktikat baik, maka mereka tidak bisa semena-mena disalahkan. Kritik terhadap model ini akhirnya melahirkan konsep alternatif yang disebut dengan stakeholder governance, di mana konsep ini menekankan pentingnya memperhatikan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Sejak tahun 2019, beberapa perusahaan besar di Amerika mulai menunjukkan perubahan sikap mereka melalui inisiatif seperti Business Roundtable Statement, yang menyatakan bahwa perusahaan seharusnya juga bertanggung jawab kepada karyawan, konsumen, dan masyarakat, bukan hanya pemegang saham semata. Cukup menarik ya. Di satu sisi, sistem ini bikin perusahaan bergerak cepat dan efisien. Tapi, di sisi lain, pernah gak sih kita berpikir kalau semua keputusan itu didasarkan pada keuntungan semata? Apa itu berarti kita mengabaikan sisi kemanusiaan? Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana corporate governance diterapkan di Jerman dalam kerangka Uni Eropa. Corporate governance di Uni Eropa berkembang sebagai respon atas berbagai skandal korporasi besar seperti Enron dan Parmalat. Tujuan utama reformasi ini adalah untuk memulihkan kepercayaan publik
dan menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, serta adil bagi semua pihak yang terlibat. Melalui Action Plan tahun 2003, Uni Eropa menetapkan langkah-langkah penting, mulai dari kewajiban pengungkapan informasi, penguatan hak pemegang saham, pengembangan struktur dewan direksi yang lebih independen, hingga peran investor institusional dalam pengawasan perusahaan. Di antara semua negara anggota, Jerman menjadi contoh yang menarik dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Sistem hukum dan juga tata kelola perusahaan di Jerman banyak terpengaruh oleh arah kebijakan Uni Eropa, termasuk melalui harmonisasi undang-undang dan juga penguatan tanggung jawab direksi. Model corporate governance di Jerman dikenal dengan sistem bank-oriented dan relational insider. Dalam sistem ini, bank memegang peran penting bukan hanya sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai pemegang saham dan juga pengawas korporasi. Struktur dewan di Jerman menggunakan two-tier board, yaitu pemisahan antara dewan manajemen dan dewan pengawas. Nah, uniknya, pekerja memiliki hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan melalui sistem CO determination, yang dimana mereka memiliki perwakilan di dewan pengawas. Sistem ini mendorong stabilitas dan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Namun, tentu saja tidak tanpa tantangan. Resiko kolusi antara pengawas dan juga manajemen itu pun tetap ada. Begitu pula keterbatasan pengawasan eksternal akibat rendahnya frekuensi akuisisi atau pengambil alihan paksa. Di sisi lain, sistem ini telah mendorong integritas, transparansi, dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dalam pengelolaan perusahaan. Sesuatu yang sejalan dengan semangat reformasi Uni Eropa. Keberhasilan model ini itu sangat bergantung pada konteks nasional dan reformasi institusional yang konsisten. Dan meskipun berbeda dengan sistem Amerika yang lebih fokus pada shareholder, model Jerman ini menunjukkan bahwasannya partisipasi stakeholder juga bisa menjadi kekuatan dalam membangun perusahaan yang berkelanjutan. Dua sistem, dua filosofi. Amerika dengan orientasi keuntungan bagi pemegang saham, Jerman yang menekankan keseimbangan kepentingan semua pihak. Jadi menurut kalian, mana yang lebih relevan untuk masa depan dunia usaha? Jawabannya tidak ada yang sempurna. Semua tergantung pada konteks hukum, budaya, dan juga ekonomi masing-masing negara. Tapi yang pasti, tantangan masa depan butuh perusahaan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan manusiawi. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Manajemen Modern, yaitu Peter Drucker, "Management is doing things right, leadership is doing the right things." Corporate governance itu bukan cuma soal kepatuhan, tapi juga soal arah ke masa depan yang lebih etis, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan. Sekarang bayangin kalau kamu yang jadi pemimpin perusahaan besar. Apa yang akan kamu kejar? Laba atau kesejahteraan karyawan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Sistem mana yang menurutmu paling cocok untuk Indonesia di masa depan?